Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah. Kali ini tema kita komplikasi narasi tentang cinta. Sesuai janji saya di video sebelumnya, kita akan membahas antonim dari benci, yaitu cinta. Banyak tokoh yang membahas tentang cinta, barat maupun timur. Sebagai pengantar, kita akan mengulas sedikit narasi cinta dari para tokoh barat. Di video berikutnya kita coba geser membahas cinta dari tokoh timur atau muslim. Narasi tentang cinta dari tokoh barat yang terkenal ada Socrates, ada Erich Fromm, Leonardo da Vinci, Plato, dan lain sebagainya. Dari timur juga nggak kalah banyak. Ada Jalaluddin Rumi, Khalil Gibran, Robiah Al-Adawiyah, Imam Ghazali, bahkan cerita cinta Qais dan Laila atau Laila Majnun. Kemudian Yusuf dan Zulaika. Kenapa kita mulai dari barat? Karena barat lebih banyak membahas cinta dalam perspektif jasmaniah. Dan ini sesuai dengan alur pemahaman dasar banyak orang tentang cinta. Ini bertujuan mempertegas dan meluruskan pemahaman kita tentang physical love atau cinta karena fisik atau jasmani. Beda dengan tokoh timur, pembahasan tentang cinta lebih luas dan mendalam. Tidak berhenti pada fisik dan akal, namun juga hati. Objeknya pun variatif. Tidak hanya burhani dan bayani, tapi juga irfani. Cinta merupakan pembahasan yang sangat seksi. Tapi pada prinsipnya, cinta bukan teori yang mudah dijelaskan. Ini tentang dunia rasa, seperti menjelaskan rasa pedas. Untuk itu, maka harus dirasakan. Untuk tahu apa itu cinta, maka hanya mereka yang pernah mencintai yang bisa paham. Baik, bismillah. Pertama, ada Erich Fromm. Kebanyakan orang mendefinisikan cinta itu rasa suka pada sesuatu, dan ini sifatnya seperti anugerah yang serba tiba-tiba. Istilah ini bagi banyak orang adalah jatuh cinta atau falling in love. Erich Fromm menjelaskan bukan seperti itu. Cinta itu seperti seni, makanya orang harus paham dan dipraktekkan. Jadi urusannya bukan apa yang kau cintai, tapi bagaimana engkau mencintai. Hari ini kebanyakan orang fokus mencari apa yang dia sukai. Harusnya tidak demikian. Untuk jadi pribadi yang mencintai, fokuslah bagaimana cara mencintai yang baik, bukan apa yang dicintai. Jadi cinta itu bukan urusan kamu cinta kepada siapa, tapi urusan bagaimana caramu mencintai siapa. Jika kamu fokus kepada apa yang kamu cintai, maka kamu egois dan cintamu terlalu memaksakan diri. Keliru jika paham cinta harus ada yang dicintai dulu, itu keliru. Mestinya kamu paham dulu bagaimana kamu mencintai. Seperti penulis, sebelum dia menulis, dia harus paham cara menulis. Dapat objek sebagus apapun, kalau caramu menulis kurang bagus, maka hasilnya tidak bagus. Mencintai kurang lebih juga begitu. Jadi cinta itu nggak asal cinta. Pentingnya pemahaman cinta menurut Fromm, jangan hanya jatuh cinta, tapi dirikan cinta. Bukan falling in love, tapi standing in love. Kedua, ada Socrates. Dalam pemikirannya, cinta yang kita alami secara insting dalam kehidupan kita pasti ada awalnya, yakni physical love, ketertarikan fisik kepada lawan jenis. Ini pijakan awal banyak orang, walaupun berikutnya tidak berhenti di situ. Kalau menurut Plato ada level dalam mencintai. Nah, cinta karena fisik adalah level terendah. Karena bertahan dalam cinta tidak cukup bersandar pada fisik. Socrates mengkritik cinta yang berhenti pada fisik. Menurut Socrates, cinta yang dasarnya fisik itu sifatnya irasional. Akalnya tidak jalan seperti orang mabuk atau gila. Ciri irasionalitas dalam mencintai. Pertama, orang yang mencintai tenggelam dalam gairah atau perasaannya sendiri. Jadi bukan akal sehat. Yang pertama mencuat adalah tekanan perasaannya. Makanya jangan heran dalam mencintai lawan jenis ada namanya baper atau emosional. Ini yang disebut mabuk akalnya. Yang aktif adalah perasaannya. Di sini dia rentan menjadi korban perasaan. 2. Membuat seorang pecinta menjadi budak dari hasratnya.
Dia cenderung membenarkan tanpa perlawanan keinginan dari luar kendalinya. Sekalipun terkadang bertentangan dengan nurani dan prinsip, dalam pikirannya ini ada keindahan dan keniscayaan yang harus diperjuangkan. Dia seperti dimabuk oleh cinta. 3. Patuh tanpa syarat. Bukan dia yang menguasai cinta, tapi cinta yang menguasai hasratnya. Konsepnya, apa maumu akan aku wujudkan. Dia cenderung tidak kritis seperti orang buta. 4. Seperti memahami dan menerima kekurangan yang dia cintai, padahal bias. Ya seperti apapun dirimu bagi dia baik, apapun dirimu bagi dia pantas, apapun dirimu bagi dia cocok. Dia sulit mengkritik kekurangan dan terlalu percaya diri dengan kelebihannya, bisa menerima dan menutupi kekurangan yang dia cintai, tanpa siap dengan risiko yang akan dihadapi. 5. Mencari yang lemah dan membuatnya semakin lemah. Mencari orang yang mau tunduk kepada kita atau kita tunduk kepada dia, dan pada gilirannya keduanya menjadi lemah. Semua ini dikritik oleh Socrates. Jangan pahami cinta sampai sini saja. Naikkan level pemahamanmu atau cinta akan menghancurkanmu. Ketiga, ada Plato. Teorinya yang terkenal yaitu Platonic Love. Gagasan di dalamnya yakni cinta tanpa syarat atau cinta tanpa rasa. Platonic Love itu cinta tanpa hasrat jasmaniah, cinta tanpa keterikatan emosional. Lebih baik mencintai seseorang yang tidak mencintai kita atau tidak usah pedulikan dia cinta atau tidak kepada kita. Kenapa? Ya kalau kita cinta seseorang terus dia juga cinta kepada kita, maka akan lahir keterikatan emosional, dan keterikatan ini muaranya sumpek atau galau jika yang kamu harapkan dari cinta tidak sesuai ekspektasi. Ya kalau dalam agama keterikatan itu hanya kepada Allah. Makanya level tertinggi cinta dalam Platonic Love itu adalah cinta yang disandarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Cintai yang tidak cintai kamu itu malah lebih aman. Enaknya cinta tipe ini, kamu merdeka berbuat baik terhadap dirimu maupun orang lain tanpa takut dikhianati. Orang yang bisa berkhianat, orang yang punya keterikatan kepada kita. Ketika ada keterikatan, maka lahir harapan-harapan, keinginan-keinginan. Jika itu muncul, maka konsekuensinya kecewa. Berbuat baik, ya baik saja. Dalam agama, ya seperti ikhlas, lakukan lalu lupakan. Dalam Platonic Love, ada 3 jenis cinta. Pertama, cinta jasmaniah. Kalau dalam Islam dikenal dengan mawaddah. Cinta karena fisik, dalam bahasa Yunani disebut Eros. Kalau dalam bahasa Latin disebut amor, dalam bahasa Sanskerta disebut kama. Makanya di India ada kitab tentang seks namanya Kama Sutra. Nah, Eros itu adalah dewa cinta Yunani. Simbolnya bayi kecil, ada sayap bawa panah. Nah, padahal dalam mitologi Eros itu tinggi, gagah, ganteng. Dia putra Afrodit, dewi paling cantik, istrinya Ares. Nah, Ares ini dewa perang. Afrodit ini anaknya Zeus, berarti Eros adalah cucunya Zeus. Diceritakan jika wanita melihat fisiknya Eros saat itu langsung jatuh cinta, ya seakan terkena panahnya Eros. Kalau amor itu ya kalau di Indonesia sering kita dengar lagunya yaitu ya Dewa Amor gitu kan. Itu maksudnya dewa cinta yang ditekankan kepada kesempurnaan fisik. Kemudian yang kedua, cinta persahabatan. Dalam Islam kurang lebih seperti mahabbah lah, yaitu cinta tanpa hasrat seksual dan sifatnya universal. Cinta bisa ditempatkan terhadap apa saja, salah satunya kepada manusia. Intinya ya artinya selain manusia, cinta bisa ditempatkan kepada mungkin barang dan lain sebagainya. Ya, seperti saya cinta kepada buku saya cinta kepada mobil saya cinta dengan kondisi saya dan lain sebagainya. Nah, konsepnya cinta ini tanpa pamrih, tanpa tagih, tanpa budi, atau disebut dengan tulus. Dalam bahasa Yunani disebut philia. Dalam bahasa Latin itu delictio, kalau dalam bahasa Sanskerta itu neha gitu kan. Nah, makanya tipe yang kedua ini ya seperti para filosof gitu kan ya. Yang ketiga, cinta ketuhanan. Kalau dalam Islam ya seperti rahmah gitu. Ini maksudnya cintanya Tuhan kepada kita yang berusaha kita tiru seperti cintanya Tuhan kepada alam semesta. Kita mencintai sesuatu atas karunia-Nya Tuhan. Biasanya
Cinta tipe ini adalah cinta yang disandarkan kepada nilai-nilai ketuhanan. Mencintai karena Allah, berpisah karena Allah. Dalam bahasa Yunani disebut dengan agape, dalam bahasa Latin itu caritas, dalam bahasa Sanskerta itu prema. Kemudian ada tokoh yang keempat, yaitu Leonardo da Vinci. Life without love is no life at all. Kalau hidupmu tidak ada cintanya, unsur cintanya tidak ada, maka sebenarnya kamu tidak sedang hidup. Karena yang membahagiakan hidup itu adalah cinta. Sedangkan hidup tanpa bahagia rasanya seperti mati. Makanya kata Leonardo da Vinci, kalau tidak ada cinta, terus gimana kita hidup? Hidup kita tidak akan ada nilainya. Ketika tidak ada cinta, hidup kita isinya pamrih, interest, kepentingan, egoisme. Inilah sumber segala konflik dalam kehidupan. Makanya banyak sufi yang mengatakan sumber segala konflik adalah hilang atau rusaknya rasa cinta. Meskipun begitu, kata Leonardo, semakin dalam rasa cinta akan semakin besar rasa sakit. Sakitnya cinta itu tidak harus nunggu putus. Cinta itu perjuangan dan pastinya perlu pengorbanan. Yang diperjuangkan dan dikorbankan pertama itu adalah ego, dan itu sakit. Kamu pengennya A, B, C, tapi demi cinta kamu ganti D, E, F. Nah, ini pengorbanan dan itu sakit. Tapi sakitnya cinta itu nikmat. Dan nikmatnya ini hanya bisa dirasakan orang yang sudah mengalami. Yang belum tahu, maka cintailah. Kata Leonardo, seseorang tidak punya hak untuk mencintai atau membenci sesuatu kalau dia belum memiliki pengetahuan tentangnya. Cinta yang besar berasal dari pengetahuan yang dalam terhadap objek yang dicintai. Dan kalau engkau hanya mengetahui sedikit, cintamu pun hanya akan sedikit. Makanya kata Leonardo, tak kenal maka tak sayang. Kenal itu bukan hanya kamu tahu nama, tahu alamat, tahu status, dan seterusnya. Kenal itu kamu paham ihwal dirinya. Semakin kamu sadar dan tahu tentang yang kamu cintai, biasanya cintamu semakin besar. Kalau tidak, berarti itu bukan cinta, melainkan pertimbangan perasaan. Makanya ada yang terkesan lama bersama namun pisah. Sebenarnya itu bukan cinta, karena cinta yang besar akan disadarkan kepada yang maha besar, yaitu Tuhan. Makanya fisik dan faktor lain selain Tuhan tidak lagi menjadi alasan untuk bersama. Cinta karena yang maha besar, jika kamu tahu kekurangannya, maka kamu akan berusaha memperbaikinya. Dengan kata lain, saling menutupi dan melengkapi. Leonardo berpesan, bagi mereka yang jatuh cinta dengan tindakan tanpa ilmu, seperti pelaut yang masuk kapal tanpa kompas, membawamu tanpa arah yang jelas. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.